Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Septiana dari Pendidikan Jasmani kelas A dan NPM 2021911028. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat untuk tugas perkembangan peserta didik. Langsung saja. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia sangat penting belajar. Kata belajar mencakup beberapa aspek, yaitu di antara pengalaman, pengetahuan, dan juga merubah perilaku yang tentunya menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan melewati beberapa proses pembelajaran yang begitu banyak dan juga panjang, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang baru dan pengalaman yang baru serta pengetahuan yang baru. Dengan demikian, bahwa belajar adalah hal yang sangat penting dibutuhkan oleh kehidupan kita, khususnya untuk kehidupan manusia. Lanjut. Konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan bisa disebut mana yang baik serta mana yang buruk, nilai, aturan-aturan, dan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin kita sudah mengetahui semuanya tentang belajar, pasti akan mendapatkan hal yang baru, dan yang tidak tahu menjadi tahu, dan hal yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar dalam bidang akademik maupun yang non akademik. Selanjutnya, definisi belajar menurut para ahli. Saya akan mengambil contoh definisi belajar menurut Reber yang dikutip oleh Suprijono tahun 2010. Dalam kutipan berikut, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Dari kutipan singkat ini, kita bisa memahami bahwa belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Dari kutipan pengetahuan tersebut, banyak sekali ruang lingkupnya. Yang dimaksud pengetahuan tersebut bisa diartikan sebagai pengetahuan akademik. Dalam pengetahuan akademik tersebut misalnya dalam bidang pengetahuan umum, ataupun dalam bidang pengetahuan religi ataupun dalam keagamaan, serta dan pengetahuan dalam bidang non akademik, misalnya dalam segi olahraga atau dalam pendidikan jasmani, pendidikan non akademik. Dalam pendidikan jasmani kan pengetahuan materi atau teori-teori skill dalam keolahragaan. Lalu saya akan mengambil contoh lagi pada Rianto 2010. Seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan, sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Di sini dikatakan seorang melakukan sesuatu dengan cara latihan. Latihan di sini bisa disebutkan dengan kata belajar dalam berbentuk latihan yang bersangkutan menjadi berubah. Mungkin yang disebut berubah ini adalah dalam segi pengalaman atau dalam segi pengetahuan. Dalam misalkan pada latihan, saya akan ambil contoh dalam latihan, misalkan dalam permainan bola basket. Dalam pertama kali dia tidak terlalu mahir. Setelah melakukan latihan, dia otomatis akan mendapatkan hasilnya, itu akan mahir dalam permainan tersebut. Lalu yang ketiga adalah prinsip belajar. Saya akan mengambil contoh yang pertama. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman yang sudah diterimanya.
Menurut Gestalt ini sebutkan prinsip belajar adalah proses mentransfer dari pendidik ke peserta didik, atau bisa disebut dari guru mentransfer ilmu ataupun pengetahuan ke muridnya, sehingga murid tersebut berkembang dalam segi pengetahuan atau segi berinteraksi. Dan juga bukan hanya pada muridnya, pada pengajar pun akan berkembang dalam segi berinteraksi dengan muridnya, dan peserta didik akan mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya setelah pengetahuan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik tersebut. Lalu yang keempat ada karakteristik belajar. Karakteristik belajar, terdapat ciri-ciri dalam karakteristik belajar, yaitu yang pertama adanya perubahan. Perubahan terbagi menjadi dua, yaitu perubahan menuju yang lebih baik dan juga sebaliknya. Tapi dalam konsep belajar di sini tentu saja perubahan akan menjadi lebih baik. Contohnya pada perubahan pola pikir, tingkah laku, dan kemampuan. Lalu yang kedua adanya proses kognitif atau pikiran. Yang ketiga adanya kegiatan yang kompleks. Yang keempat banyak proses yang akan dilalui. Tentu saja pada setiap pembelajaran akan adanya proses-proses yang harus kita lalui. Lalu yang kelima adanya hasil. Tentu saja setiap pembelajaran yang kita lalui akan adanya hasil. Di setiap pembelajaran dan proses yang lalu tentu saja akan ada hasil yang akan diperoleh. Lalu yang keenam adanya tujuan. Tujuan tersebut bila dipertanyakan akan banyak, misalkan tujuan untuk apa kita belajar, dengan apa kita belajar, dengan siapa kita belajar. Dan lalu yang ketujuh, yang terakhir adanya pendekatan pembelajaran kurikulum. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.